Bab 12 Wanita yang ditemui Alteza. Anti mengembuskan napas gusar. Tapi, saya lapar, ucap Anti agak malu. Safta menyahut dengan sopan. Nanti Anda bisa makan sepuasnya di rumah Tuan, makanan sudah terhidang di sana. Anti berusaha menahan jengkel, dia sudah sangat lapar dan disuruh nanti saja saat sudah sampai di rumah Alteza yang jaraknya dari hotel ini lumayan jauh. Apa Safta tidak punya pikiran? Raungnya dalam hati. Saya akan menunggu Anda di lobi. Silahkan Anda bersiap. Lalu, Safta pergi meninggalkan Anti sendirian yang sedang menahan kesal. Anti merapikan pakaiannya, lalu menyeret koper keluar dari kamar. Ternyata ada seorang pria yang menunggunya dan langsung membawakan koper Anti. Tidak usah Pak, saya bisa sendiri, ucap Anti tak enak hati. Apalagi bapak itu sudah lumayan tua. Ini memang pekerjaan saya, Nona. Tuan Alteza menggaji saya salah satunya untuk ini. Orang itu rupanya suruhan Safta, salah satu pekerja Alteza juga. Oh begitu ya, apa dia yang menyuruh Anda? Anti bertanya saat mereka melangkahkan kaki. Pria paruh baya itu menggeleng. Bukan, tapi Tuan Safta. Ish. Dia kan masih muda malah menyuruh bapak yang sudah kurang muda, ucap Anti yang jadi agak kesal kepada Safta. Pria tua yang disebut dengan istilah kurang muda oleh Anti tampak berusaha menahan senyum, menurutnya Anti lucu juga. Sampailah mereka di lobi. Anti langsung melabrak Safta yang malah tampak duduk tenang sambil main iPad. Dia tidak tahu saja, kalau Safta sedang sibuk dengan pekerjaannya. Safta, kenapa Anda malah menyuruh bapak ini? Kamu kan masih muda, seharusnya kamu yang membantuku, ucap Anti dengan nada kesal. Safta menoleh dengan raut dingin, membuat nyali Anti ciut seketika. Dia tersenyum manis yang sebenarnya dipaksakan. Itu memang pekerjaannya, jawab Safta tenang. Anti mengembuskan napas pelan, melirik Pak tua tadi yang tampak wajahnya memucat. Apa yang salah? Kenapa bapak itu terlihat cemas? Kalau Anda tak suka bapak itu yang bekerja, dengan alasan sudah tua. Nanti saya akan memecatnya dan mengganti dengan yang lebih muda, lanjut Safta, yang membuat Anti terkejut. Jangan Tuan, saya butuh pekerjaan, ucap bapak itu dengan penuh permohonan, wajahnya semakin memucat. Bilang saja sama Nona, sahut Safta santai, lalu kembali menatap ipatnya. Anti jadi tak enak hati kepada bapak itu, dia merasa bersalah. Nona izinkan saya yang sudah tua ini masih bekerja untuk Anda, ucap bapak itu sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Anti semakin tak enak hati. Iya, Pak, iya. Safta jangan pecat dia, dengan nada merajuk, Anti memohon kepada Safta. Baiklah, tapi jika Anda tak puas dengan hasil kerjanya, karena sudah tua, Anda bisa mengatakan kepada saya. Safta berdiri. Mari kita pergi sekarang, karena pekerjaan saya sudah menunggu. Anti berusaha menahan rasa jengkelnya. Tidak Alteza, tidak Safta, mereka berdua sama saja. Cocok sekali menjadi tuan dan asisten. Safta melajukan mobil dengan kecepatan standar. Membelah jalanan menuju ke rumah Alteza. Di jok belakang, Anti duduk sambil menatap keluar jendela mobil. Hingga setelah setengah perjalanan, Anti memberanikan diri bertanya sesuatu. Tuan kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Anti penasaran. Safta melirik Anti sekilas, lewat spion depan. Tuan menemui orang penting, dan saya akan segera menyusulnya. Siapa? Tanya Anti mulai penasaran. Sebaiknya Anda tidak perlu tahu dan banyak tanya Nona, jawaban tegas Safta membuat Anti diam seketika. Bisa-bisanya dia banyak tanya kepada Safta.
Anti merasa dirinya tidak penting saat ini. Penting? Apa pentingnya kamu Anti? Gumamnya. Tiba-tiba saja ada kesedihan yang menyeruak ke dalam kalbunya. Semalam begitu panas dan Alteza memperlakukan dirinya dengan lembut. Tapi paginya, dia menghilang tanpa jejak. Apa dia menganggap dirinya hanya pemuas nafsunya saja? Apa karena pernikahan ini sebatas penebus hutang atau berdasarkan kepentingan semata? Anti mengerjapkan mata, berusaha tegar, supaya air mata jangan sampai tumpah. Apalagi, di depan Safta, yang merupakan asisten Alteza. Anda cukup bersikap sebaik mungkin, Nona. Jangan berpikiran negatif tentang Tuan, ucap Safta tiba-tiba, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Anti. Anti menatap Safta dari tempat duduknya. Apa dia sedang menemui seorang wanita? Tanya Anti, yang membuat Safta tiba-tiba tersedak oleh salivanya sendiri. Uhuk-uhuk, Anti semakin curiga. Anda cukup menjadi istri penurut dan baik, tidak usah banyak pikiran. Apalagi berpikiran buruk tentang Tuan, sahut Safta dengan nada dingin. Anti kembali menatap ke arah luar jendela mobil. Apa yang Safta katakan benar adanya, ya dia cukup menjadi istri yang baik, apalah arti dirinya bagi Alteza. Lihatlah, semalam dia begitu lembut dan seolah sangat mendambakan dirinya, tapi, pagi sekali sudah menghilang bak di telan bumi. Anti berusaha menata hati, dia membentengi diri agar tidak terlalu jatuh terperosok ke perasaan yang semakin dalam untuk Alteza. Beberapa kali, dia mengembuskan napas pelan, matanya berair. Apa ini? Apa aku sedang bersedih karena pria tak berperasaan itu? Raungnya dalam hati. Tanpa terasa, sampailah mereka ke rumah besar Alteza. Rumah yang sempat dikunjungi saat pertama bertemu dengan ibu dan adik Alteza. Mari, Safta mempersilahkan agar Anti turun dari mobil. Anti turun dengan raut wajah gelisah, tapi sebisa mungkin dia bersikap tenang. Kopernya sudah dibawa oleh asisten rumah tangga. Anti celingukkan mencari sosok pemilik rumah. Yang dia maksud adalah ibu dan adik Alteza. Dia bisa bernapas dengan lega, karena ternyata mereka sedang tak ada di rumah sepertinya. Jika kamu mencari Nyonya dan Nona Rosalia, mereka sedang tidak ada di rumah. Safta menjelaskan tanpa diminta, tapi hal itu membuat Anti tenang. Safta mengantar Anti ke depan sebuah pintu besar yang merupakan kamar Alteza. Ini kamar Tuan dan Anda, ucap Safta. Safta, Anti menatap Safta penuh kecemasan. Anda tidak perlu cemas, semua akan berjalan dengan baik. Tuan orang baik dan tidak akan bertindak yang buka-bukan, seolah tahu isi hati Anti yang dipenuhi kecemasan. Safta berkata dengan tenang, meski tanpa senyuman. Anti mengembuskan nafas pelan. Terima kasih, ucapnya dengan seulas senyum, lalu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Terdengar suara derap langkah kaki Safta yang meninggalkan tempat itu. Kini, Anti duduk sendiri di sisi tempat tidur. Menatap seisi kamar yang didominasi warna biru laut gelap, barang-barang yang terlihat mahal namun minimalis menghiasi ruangan ini. Aroma maskulin yang membuat Anti teringat Alteza. Anti menyusuri seisi ruangan, hingga dia menemukan sesuatu. Sebuah pintu yang tertutup rapat. Karena penasaran, dia membuka pintu itu. Ceklek, pintu terbuka lebar. Rupanya pintu tidak dikunci. Anti masuk dengan rasa penasaran, dan hatinya bagai teriris pisau tajam saat melihat apa yang ada di dalam ruangan ini. Sebuah lukisan ukuran besar, dan dia tahu siapa dalam lukisan itu. Alteza dan Marisa. Dalam lukisan, tampak mereka duduk dengan mata saling bersitatap penuh cinta, bibir mereka menyunggingkan senyum bahagia. Anti menyentuh lembut lukisan itu. Dia jadi semakin sadar diri di mana posisinya, hanya sebatas agunan semata. Istri formalitas, mungkin seperti yang dikatakan oleh Rosalia.
hanya sebagai bahan untuk memanasi Marissa semata. Sadar diri Anti, kamu ini siapa? Gumamnya, kemudian segera keluar kembali dari ruangan itu. Anti semakin membentengi diri untuk tidak jatuh dalam perasaan cinta. Cinta, apa itu cinta? Semuanya tak berlaku untukmu Anti. Dia tertawa masam penuh kesedihan. Sementara itu, di suatu tempat, Alteza duduk di sebuah ruangan yang sudah dipesannya sejak beberapa hari yang lalu. Tidak lama kemudian, pintu diketuk dari luar. Masuk, Alteza berkata dengan nada datar dan dingin. Ceklek, pintu terbuka lebar. Alteza menatap intens ke arah ambang pintu. Tampak di sana, seorang wanita cantik sempurna dan tinggi semampai dengan rambut pendek sebahu tersenyum ceria. Eza, apa kamu sudah lama menungguku? Ujar wanita cantik itu sambil berjalan dengan cepat menghampiri Alteza yang menatapnya intens tanpa sedikit pun senyuman. Wanita itu menghampirinya, dan langsung memeluknya dengan erat. Aku rindu banget sama kamu, ujarnya dengan lembut. Alteza tidak membalas pelukannya. Duduklah, ucap Alteza dingin. Wanita itu tersentak kaget mendengar nada bicara Alteza, mengurai pelukan dan mundur beberapa langkah dengan raut wajah penuh kekecewaan. Eza, ucapnya dengan nada sedih, dan mata berkaca-kaca.